Berarti sambil ngerjain tadi ilmiah tadi, kerja juga, kuliah juga ya? Iya. Kira-kira bagi waktunya gimana tuh Kak? Bisa sampai selesai pas 4 tahun? Ini banyak yang nanya juga nih. Pada teman-teman gue sedikit nggak terima lah yang nongkrong kayak, bisa di-sharing. hey kok anda lulus gitu katanya. Hey. Kenapa? Ya emang kenapa kan? Orang lulus salah. Emang tindakan kriminal kan bukan gitu. Bukan pelanggaran kan maksud gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Nongol Nongkrong Online dan masih bersama aku Nadia Ivanda Putri, mahasiswi Ilmu Komunikasi 2021 Universitas Al-Azhar Indonesia. Kali ini kita bakal ketemu sama narasumber yang gak kalah keren sama narasumber kita sebelumnya. Langsung aja kita sapa yuk. Halo Kak. Halo. Mungkin boleh diperkenalkan dulu dirinya? Boleh. Kenalin gue Arya Andika Wainanda dari Prodi Ilmu Komunikasi 2019. Oke, Kak, panggilnya siapa nih? Kak Arya? Iya nggak apa, Kak aja. Arya, oke. Saat ini kesibukannya ngapain aja nih Kak? Sekarang sih kesibukannya paling kerja doang ya, karena kebetulan udah selesai lah pas 4 tahun kuliahnya gitu. Alhamdulillah, berarti tinggal nunggu wisuda atau gimana? Iya, udah yudisium juga, udah revisi dari sidang akhir kemarin, kita nunggu wisuda di Februari paling. Oh di Februari ya? Yes. Oke, kira-kira nih selama proses kuliah kemarin tuh apa aja sih Kak yang dikerjain atau dilakuin selama kuliah di UAI ini? Oh banyak ya? Banyak banget. Banyak banget. Mungkin boleh diceritain ke Seekers semua? Oh Seekers ya namanya ya? Iya benar. Iya. Jadi sharing aja nih Seekers, Seekers juga pasti ada yang nonton mungkin mahasiswa juga kan, mungkin beda-beda lah setiap prodi. Tapi ini yang gue rasain spesialnya di Prodi Ilmu Komunikasi. Ya dari semester 1 pasti awal ospek ya, ospek tuh kita kenal teman-teman baru, kita join baru circle baru lah gitu. Terus ya abis ospek kita ada rangkaian event-event dari prodi komunikasi dari himpunan ataupun fakultas FISIP sendiri. Terus ya palingan kalau nggak ikut proker udah kuliah organisasi ya nongkrong sih paling. Nongkrong. Yes. Kira-kira biasa nongkrongnya tuh ngapain tuh Kak? Kalau ditanya nongkrongnya ngapain, banyak ya. Banyak itu kayak topiknya banyak lah. Sebenarnya kan orang kayak nongkrong tuh ngapain sih lu nongkrong gak ada gunanya. Tapi justru nongkrong lah yang kadang-kadang ngebuat kita jadi memulai suatu pergerakan gitu untuk jadi ada jadi ada ide gitu, jadi ada insight buat next apa yang ingin dilakuin gitu. Karena sharing-sharing kan. Kalau nongkrongnya sendiri palingnya ngobrol-ngobrol, ngopi gitu, sharing aja antar biasanya kan gue nongkrong nggak cuma angkatan gue doang sama senior ataupun junior kan, kita di situ sharing-sharing aja apa yang lu rasain, apa yang lu lakuin selama hari ini gitu. Jadi dari situ nanti kita masing-masing kan dapat insight lah dari misalkan dari adik tingkat kita atau kakak tingkat kita gitu. Bahkan gue di tempat nongkrong pun gue dapet relasi buat apa ya, ngebantu gue pas magang ataupun ada relasi buat kalau ada tugas kan. Gue anak baru kan dulu, karena gue sering nongkrong, gue kenal senior, gue jadi tahu kan ditanya matkul lu apaan, matkul gue ini terus akhirnya mereka kan udah pernah ngalamin gitu. Jadi sebenarnya nongkrongnya sharing aja sih, untuk topiknya banyak. Oke. Gitu. Selain mendapat insight dari sisi sosial, ada nggak sih keseruan lain yang lo rasain selama lo nongkrong gitu Kak? Selain dari sisi sosial, yang bikin seru tuh apa sih serunya nongkrong? Mungkin ada Seekers yang kesehariannya justru kupu-kupu, kuliah pulang. wah tuh kurang seru lah, maksudnya janganlah kuliah pulang, at least nongkrong menyumbang perekonomian dompet Anda untuk warung-warung di kampus, at least
berguna lah, ya kan. Bener. Masa kuliah buat bayar parkir doang, sama bayar BOP, sama bayar SKS. At least disalurkan uang-uang kalian ke warung-warung yang ada gitu. Ya selain aspek sosial ya, apa ya, aspek sosialnya justru banyak ya. Kalau aspek ekonomi udah pasti bangkrut kan. Dari pagi sampai malam di kampus kan. Jajan mulu dan ya makan itu pasti. Terus selain itu ya relasi sih, itu aspek sosial juga. Tapi selain itu ngelatih pola pikir sih, buat kita. Ternyata kadang ada senior kan, senior tua banget ataupun yang muda gitu, kita jadi tahu kalau angkatan segini lagi ngadepin ini, situasinya seperti ini, ngobrolnya tuh kayak gini gitu. Yes. Oke. Itu Nat. Berarti emang tongkrongannya bisa dibilang positif banget ya? Ya, positif. Karena saling sharing masukan-masukan, insight-insight tentang kehidupan masing-masing juga ya. Mungkin apa yang lagi jadi kendala satu dan lain hal bisa di-sharing di situ ya. Iya betul. Spesifiknya sih sebenarnya organisasi itu udah pasti itu. Topik pembahasan tongkrongannya organisasi biasanya kalau di kampus kan. Terus paling sharing masalah kelas. Jadi kelas kita kan sama-sama komunikasi, jadi lu ngambil penjurusan apa, lu ngadepin dosennya siapa, dosen-dosen tuh. Terus apalagi ya, sama kayak planning misalkan, kok ada angkatan misalkan 2019, ada yang cepet banget lulusnya, ada yang lama banget lulusnya, ada yang belum berprogres. Jadi sebenarnya tongkrongan itu kita sama-sama lah, kayak ayo misalnya buat ke angkatan sendiri ya, kayak ayo kita kelarin lah lu semua biar kita bisa wisuda bareng-bareng gitu. Karena di tongkrongan bareng kan, lulus harus bareng juga lah gitu. Aku kira tuh nongkrong tuh cuman yang kayak ya udah nongkrong, ngumpul, main games gitu-gitu, ngalor ngidul ngomong gitu doang, nggak kepikiran bakal ngebahas kayak yang insightful kayak gini loh. Nah, sebenarnya apa ya? Kalau nongkrong main game pasti ya, misalkan awal-awal pasti nongkrong nih, rame pasti main game kan. Kalau kita lama-lama nih nongkrong kan bosen main game. Nah di situ baru sebenarnya momen-momen insightful tadi, sharing-sharing tadi apa segala macem itu datangnya ketika udah selesai lah pada bercanda-canda, udah bosen ngopi doang nih, udah bosen main game doang. Nah di situ baru kita kadang-kadang tuh adalah yang nanya serius kayak, jadi kuliah gimana nih gitu, jadi organisasi gimana nih. Jadi tetap ada bridging-nya dulu ya. Iya gitu. Kalau tiap nongkrong bahasa serius mulu juga, ya nggak ada yang nongkrong ntar. Gitu. Jadi nggak seru ya. Nggak seru Nat. Bener. Gitulah. Oke, mungkin boleh nggak sih diceritain sedikit mungkin selama perkuliahan ada pencapaian-pencapaian atau prestasi yang sekiranya dicapai sama karya nih, ada nggak kira-kira? Oke, pencapaian dan prestasi ya. Gue sebagai 4 tahun menjadi mahasiswa Ilkom nih, gue nggak pernah ikut lomba, gue nggak pernah ikut antar kampus atau antar universitas ataupun antar yang lainnya tuh gue nggak pernah. Tapi ya gue nggak tahu ya, ada banyak lah setelah gue lulus kemarin tuh ada banyak teman-teman gue yang ngasih kayak, kok lu bisa sih kayak gini, kok lu bisa sih kayak gini. Ya gue pernah sih, salah satunya gue pernah nerbitin jurnal PR gue. Itu padahal gue ngebikinnya buat mata kuliah seminar, mata kuliah Semkom ya. Gue lupa, seminar komunikasi kayaknya deh. Iya. Yes, itu gue nerbitin jurnal. Di itu judulnya efektivitas karyawan Bandar Jakarta, employee relation lah terhadap motivasi kerja. Gitu. Terus ya kalau prestasi lain kayaknya IPK tinggi itu termasuk nggak ya? Gue nggak tahu sih, gue sharing aja sih. Boleh. Ya IPK gue 3,8. Maksud gue sebagai cowok gitu ya, yang lain tuh iya, maksudnya kayak kok yang lain pada kecil gitu. Maksud gue nggak tahu, gue nggak punya prestasi lain soalnya. Selain itu 2 gitu. Jadi gue Oke, paham. Itu aja Nat kayak. Itu aja Nat kayaknya. Itu aja tuh udah keren banget ya Seekers ya, walaupun bukan perlombaan, cuman punya satu jurnal yang dirilis tuh udah satu pencapaian yang keren banget. Benar.
Apalagi IP-nya juga tinggi banget, 3,8 loh. Ya 0-0 tapi. Berarti nanti lulus cum laude? Ya mudah-mudahan lah karena Mudah-mudahan. ntar lihat nilai skripsinya kalau A ntar cum laude. Iya. Tapi kalau nggak dapet ini cum laude, minjemnya punya temen ambil. Ambilnya punya temen. Sini minjem. Boleh, Gitu. boleh. Buat foto sama, doang. iya, bentar sama ya? aja kan orang taunya pasti cum laude juga. Iya, benar. Cuman kan balik lagi nih, tadi Karya udah ngomong kayak Karya ini kelihatannya anak tongkrongan banget nih dari ceritanya tadi. Yes. Cuman kan ada tuh orang yang ngomong kayak anak tongkrongan mah gak peduli soal akademik dan segalanya kayak gitu, Salah, prestasi salah. dan seperti itu. Kira-kira apa sih memotivasi Kak Arya yang kelihatan kayak anak tongkrongan banget tapi tetap punya prestasi yang sebagus itu? Kira-kira apa motivasinya? Yang motivasi gue sih karena itu ya, gue tuh dari awal gue masuk, gue tuh emang deket banget sama teman-teman gue, maksudnya teman-teman angkatan gue. Dan gue pun sekarang gue ngekos, tinggal bareng tuh sama teman kampus gue gitu. Jadi yang motivasi gue adalah ketika gue bertemu mereka nih, kan gue capek kan kuliah sambil kerja, kenapa gue harus cari uang dan gue harus kuliah juga gitu kan. Banyak hal-hal yang harus disesali lah kadang-kadang kan dalam diri gue, tapi justru teman-teman gue yang bilang kayak udahlah yang penting jalan aja, justru itu yang bikin semangat gue gitu, yang motivasi gue karena teman-teman gue tadi gitu. Karena kebetulan teman gue tuh pada support yang ngerti lah kalau keadaan lu, kayak mungkin tongkrongan lain ada ya yang kayak lu nggak misalnya mobil lu nggak keren, motor lu nggak keren gitu. Tapi kalau di tongkrongan kampus tuh biasanya beda gitu. Kalau di spesial di Ilkom sendiri, tongkrongan Ilkom, anak-anak angkatan gue di Moro itu kayak nggak mandang status sosial, nggak mandang lu siapa, nggak mandang lu punya duit berapa gitu. At least lu ngebawa hal baik aja buat teman-teman juga, dan teman-teman yang lain pun gitu pasti ngebawa hal baik juga buat saling support lah satu sama lain. Jadi kalau yang bikin motivasi gue, gue cuma pengen stay on track aja, dan sebenarnya teman-teman gue tuh dan nongkrong itu adalah distraksi aja sebenarnya. Besoknya tetap harus nugas, tetap harus kerja, tetap harus kuliah mah jalan aja gitu. Keren banget nih Kak Arya. Berarti sambil ngerjain tadi ilmiah tadi, kerja juga, kuliah juga ya? Iya. Itu gimana tuh bisa menyelesaikan skripsi tetapi sambil kerja juga? Kira-kira bagi waktunya gimana tuh Kak? Bisa sampai selesai pas 4 tahun? Ini banyak yang nanya juga nih, pada teman-teman gue sedikit nggak terima lah yang nongkrong kayak, bisa di-sharing. hey kok anda lulus gitu hey. Kenapa? Ya emang kenapa kan? Orang lulus salah. Emang tindakan kriminal kan bukan gitu. Bukan pelanggaran kan, maksud gue ya. Kadang tuh mereka nggak ngeh. Kan gue jujur, maksud gue bukannya bilang gue anak nongkrong banget, tapi karena gue kerja di Bintaro, balik gue ke Selipi, pasti di sini tengah kan. Jadi at least tiap malam tuh gue kesini gitu, mampir gitu. Kayak sebenarnya caranya gimana? Sebenarnya caranya gampang. Harus ada yang dikorbankan, itu aja. Harus ada yang dikorbankan. Misalkan lu kerja, kuliah gitu. Ya udah, nongkrongnya dikit gitu. Jadi kayak mungkin lu udah capek sama kuliah sama kerja, akhirnya nongkrongnya yang dikorbanin. Ataupun sebaliknya, lu kerja tapi kan lu ngurusin kuliah doang. Kuliahnya bisa di weekend, skripsinya bisa di weekend. Biasanya sih kayak gitu ya, karena kerja tuh Senin sampai Jumat. Kebetulan work hour gue juga rada fleksibel. Jadi paling gue nge-pushnya adalah skripsinya after office, atau enggak di weekend tuh gue kebut gitu. Kalau boleh tahu kerjanya tuh sekarang di mana Kak, dan Oke. Gue di Creative Digital Agency di Mindset Lab. Kalau kalian boleh cek IG-nya, Mindset Lab. Itu konsultan Creative Digital Agency di Bintaro Sektor 2 gitu. Gue sebagai project managing gitu. Wih, keren banget. Baru naik jabatan. Baru naik jabatan. Baru. Yang lama cabut. Mungkin boleh kali ya, seekers yang belum lulus bisa masuk. Boleh. Yang mau magang, kita lagi nyari internship copywriter. Bisa banget tuh seekers ya, Sekalian. buat yang mau sekalian. Iya. Kayak promosi. Iya, karena kemarin banyak yang keluar juga sih. Kayak kontrak udah habis atau masa magangnya udah habis gitu.
Apalagi sekarang kan angkatan 2020 ya lagi pada nyari magang gitu. Jadi ya semangat lah. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Jadi kan kebetulan Kak Arya juga udah mau wisuda. Kira-kira boleh nggak sih kasih kesan dan pesan ke seekers di rumah yang sekiranya belum pada lulus biar tetap balance antara akademis dan juga waktu nongkrongnya dan juga meraih prestasinya kayak gitu, mungkin boleh disampaikan kesan dan pesan. Kesan dan pesannya buat seekers di rumah, kalau kalian nggak butuh banget uang gitu kan dan kalian nggak kerja, alhamdulillahnya dianugerahi biaya kuliah lah. Maksudnya apalagi cerita yang mau kalian jual di pas kalian kuliah gitu selain kehidupan organisasi, kehidupan tongkrongan di kampus gitu. Jadi gue cuma titip pesen buat seekers yang masih kuliah nih, jangan sia-siain momen lah, karena momen S1 4 tahun pendidikan kalian tuh nggak bisa diulangin lagi sama orang-orang yang dari awal ospek sampai wisuda nanti tuh sama gitu. Jadi buat seekers yang kupu-kupu, coba ikut organisasi, coba mulai ngobrol, main nongkrong. Jangan dilihat tongkrongan itu arogan, emang kelihatannya doang sih, tapi jujur ya kayak kadang arogan kelihatannya. Tapi kita sebenarnya anak yang nongkrong tuh berharap ada pertukaran pemain lah. Oke, paham. Karena kita bosen malam itu lagi orangnya. Kita berharap biar juga kenal orang baru juga ya. Ya bener Nat. Jadi biar kita obrolannya nggak mentok, nggak bontok. Jadi kalau seekers di rumah yang ya gabut-gabutan gitu ya, dibanding kalian gabut di rumah ngelamun nggak jelas, mending ke kampus, at least ngobrol atau ya sharing-sharing aja atau ikut organisasi di event-event kegiatan kampus. Karena kalian nggak kerja nih nggak sambil kerja lah pas kuliah. Yang bisa dijual apa sih ketika di dunia kerja? Pengalaman organisasi, IPK, terus sama palingan ya pengalaman internship kalian yang walaupun kalau kalian internship ya cuma karena pengen lulus doang, itu cuma 3 bulan sampai 6 bulan gitu. Jadi yang bisa dijual ketika kalian pertama kali bisa lulus kalau kalian nggak sambil kerja adalah portofolio organisasi, portofolio internship pas mata kuliah magang, sama lingkungan kampus sih. Paling pasti sekarang kan background check juga, kalian nongkrongnya di mana, sosial media kalian tuh kayak gimana. Paling itu buat seeker semua, khususnya buat yang kupu-kupu, biar di tongkrongan tuh ada orang baru. Oke, makasih banyak nih Kak Arya, benar-benar seru banget ya cerita dari Kak Arya ini dan juga insightful banget. Tuh, mungkin buat para seekers boleh diinget-inget ya pesan yang udah disampaikan sama Kak Arya ini. Oke, mungkin itu aja seekers obrolan kita hari ini dengan Kak Arya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube UAI dan juga follow sosmed Universitas Al-Azhar Indonesia. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, seekers.